Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, Alhamdulillah kita hari ini Oke. balik lagi kita belajar, balik lagi kita baru pertemuan pertama ya, gini ya. Nah, ini kita baru pertemuan pertama di hari Minggu ini, di Minggu pagi. Insya Allah kita mau belajar Scratch. Cuman sebelum kita belajar Scratch, kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalan. Oke, mulai dari aku dulu ya. Aku kenalkan nama aku Edo. Nah, aku tutor di programmer cilik. Ini biasanya aku ngajar Scratch, terus ada Construct Tree, Roblox, dan ada yang berapa ada kode ORG dan lain-lain ya. Nah, cuman lebih banyaknya saat ini di Scratch gitu. Nah, oke, kalau gitu kita gantian kenalannya. Eh, Mulai dari siapa dulu nih? Boleh, siapa kenalan dulu? Sebut namanya, umur berapa, kelas berapa, itu aja ya. Ayo, boleh. Siapa dulu? Qais, Rashid, Zaki. Ini, hmm, ya, siapa? Kira-kira mau? Rashid dulu boleh, Rashid di, ayo, no, ayo, siapa mau? Aku Noval. Ah iya, Noval. Oke, Noval. Noval kelas berapa, Noval? Kelas 3. Kelas 3 ya, Masya Allah. Nah, sebelumnya Novel udah pernah belajar Scratch atau belum? Belum. Belum ya, berarti ini baru ya, baru sekarang ya. Iya. Oke, sip. Nah, terus siapa lagi nih habis Novel? Coba ada Quest, Rafizky, Rashid, Zaki, ayo siapa lagi kira-kira? Hmm? Ada yang mau ngomong? Ayo, Rashid, ayo. Nah, boleh Rashid. Rashid, kelas berapa Rashid? Kelas 3. Kelas 3, Masya Allah. Nah, udah pernah belajar Scratch sebelumnya, Rashid? Sering. Sering ya, Masya Allah. Oke, keren. Nah, belajarnya No. biasanya di mana? Belajar sendiri atau ada... Sendiri. Wah, belajar sendiri. Wah, luar biasa. Keren ya. Di otodidak ya. Nah, oke. Nah, ini ada Quais, Zaki, Raffiska. Ya, siapa dulu? Quais kelas berapa, Quais? Kelas satu atau kelas berapa? Kelas satu Terus, ya? Hmm. Sudah pernah belajar Scratch, Quais? namaku Koi. Kue ya, kue ya. Allah. Kue. Oh ya, kue. Kue. Nah, kue udah pernah belajar Scratch sebelumnya? Enggak. Enggak ya, baru Udah. pertama ya. Udah. Oke. Ya sudah. Heeh, siap. Terus Udah. Raffiski. Nah, Raffiski kelas berapa? Satu. Kelas satu ya. Oke. Raffiski udah pernah belajar Scratch sebelumnya? Belum. Belum ya. Oke, baru pertama ya. Nah, Zaki gimana? Zaki Kelas 1. kelas satu ya. Sudah pernah belajar Scratch? Sudah pernah belajar Scratch sebelumnya? Belum. Belum ya. Oke, ini baru pertama ya. Oke, karena ada banyak yang belum, aku mulai dari ini dulu deh. Dari awal dulu ya. Aku share screen. Teman-teman udah pada buat akunnya belum? Udah. Udah ya. Nah, jadi aku akan lewatin itu ya karena Basketball. kemarin What buat does akunnya. the Jadi kita ngaksesnya tuh di scratch.mit.edu. Ternyata udah bikin akunnya, Ya, udah bikin akun. aku kirim di chat. Nah, ini teman-teman kalau misal ini udah buat akun ya, ini udah login ya. Kalau belum login, teman-teman ntar tampilannya seperti ini nih. Nah, teman-teman tampilannya seperti ini. Teman-teman klik join aja, join Scratch gitu ya. Nah, jadi teman-teman klik join Scratch.
Jadi di sini terus ikut aja username. Cuman di sini kan don't use your real name. Jadi kita nggak boleh menggunakan nama asli kita, ya. Nah, oh ya Rashid pakai dua warna. Ya nggak apa-apa Rashid. Baru ngeliat chatnya. Nah, ini kita nggak pakai, jangan pakai nama asli kita. Misalnya nama aku Edo Ferdian, jangan tulis Edo Ferdian di sininya. Jadi teman-teman boleh kasih nama apa gitu, nama mungkin Superman hebat atau apa terserah username-nya ya. Kalau aku pakai nama aku Lord B. Lord B Raja Lebah, nggak ada ya Raja Lebah sebenarnya. Ada ya Ratu Lebah ya, cuma nggak apa-apa. Nah Lord B-nya aku pakai yang ID, Lord B ID itu yang aku buat akun aku ya. Nah terus passwordnya teman-teman pakai password yang ini ya, ini username taken ador, karena aku udah makainya ya, makanya ada tulisan kayak gini. Kalau teman-teman ada tulisan ini coba diganti aja, ditambah aja angka atau gimana. Nah terus di passwordnya teman-teman pakai password yang gampang, jangan sampai lupa gitu. Yang belajar sendiri cuma random. Ya Allah. Oke, siap. Siap, Ibu Rashid. Siap. Nah, di sini ada passwordnya. Jadi teman-teman klik passwordnya yang teman-teman ingat, gampang aja. Jadi jangan usah buat susah-susah. Misalnya, eh, buat aja nama. Misalkan username-nya Superman hebat gitu ya. Passwordnya Superman hebat 123 boleh gitu ya. Pokoknya yang teman-teman gampang untuk ingatnya. Jadi biar nggak lupa ya. Nah, terus klik next aja, diikutin aja. Aku nggak bisa buat akun lagi karena aku udah buat akun. Next aja, nanti ada masukin email. Boleh teman-teman masukin emailnya. Teman-teman, kalau misalnya belum punya email, boleh pakai email orang tua, email bunda atau ayah gitu. Gitu ya, lebih kurang seperti itu. Nanti kalau udah, nih misalnya aku udah ya, login ya. Ini tinggal masuk aja. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita di dalam ya. Aku akan jelasin sedikit ini apa. Jadi, di sini ada bagian di atas ini disebut menu bar ya. Nah, di sini ada logonya Scratch, ada Create. Create inilah tempat kita untuk buat ininya, buat proyeknya di sini. Terus di sini ada explore. Di sini kalau kita klik explore ini, kita akan banyak explore game-game atau proyek-proyek yang orang lain buat gitu ya. Cuman yang orang lain buat dan dia share. Nah, di sini ada gamenya yang bisa dimainin, ada yang gamenya nih dia masih tahap buat ya, masih mungkin ada yang belajar, ada yang udah bisa jalan beneran, ada yang enggak gitu. Jadi enggak semuanya di sini udah jadi. Cuman di orang biasanya di sini oh nanti ada aku share. Nah, kalau share dia akan keluar di sini. Nah, ntar aku tunjukin maksudnya bagaimana, share-nya bagaimana. Nah, di explore terus ada ideas. Nah, ide ini untuk ini ada ide-ide, cuman ini ya. Nah, ini ya, kita ada tutorialnya. Di sini ide-ide tips-tips ya. Nah, ini about, ini tentang si Scratch-nya. Nah, kita belajar Scratch ini nih di apa? Jadi dibangun itu ini ya oleh mahasiswa kalau nggak salah aku tuh. Nah ini ya non-profit, organisasi non-profit. Nah ini ya ini untuk orang belajar tentang IT. Nah cuman dengan blog IT. Nah terus di sini ada pesan, di sini message kita. Kalau teman-teman lihat kita klik nanti dia akan keluar pesan-pesan kita ya. Ini pesan-pesan yang ada. Terus di sebelahnya lagi yang bentuk file ini my stuff namanya. Ini adalah ini kita proyek-proyek yang udah pernah dibuat gitu. Nah, kalau teman-teman belum ada biasanya kosong masih ya. Nah, oke ini Scratch di menu barnya. Terus yang di ujung adalah nih akun kita. Di sini kalau kita klik bisa ada lihat profile, my stuff, account setting, dan sign out ya. Nah, di sini ada happening ini biasanya apa berita-berita dari Scratch-nya nih Scratch News sama nih feature project itu sama kayak Explore ya. Nah, ada feature studio. Nah, ini dan banyak di sini ya. Cuman ini yang ada di Explore ditampilkan di sini. Nah, seperti aku omongin di sini kadang-kadang ada orang yang eh,
isinya tuh nggak jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman klik play di sini ini nggak jalan. Kenapa? Kadang-kadang ada yang belum selesai dalam membuatnya gitu. Cuman dia udah share. Nah, dia akan muncul di sini gitu ya. Oke, nah kita yang pertama, teman-teman bisa boleh pilih ya di sini bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Emang sih rekomendasinya bahasa Inggris. Cuman untuk saat ini kita ganti aja bahasa Indonesia. Jadi teman-teman scroll ke bawah, yang English ini diganti nih. Nah, diklik, di scroll ke atas ganti jadi bahasa Indonesia. Buat apa? Biar dia bahasa Indonesia. Jadi teman-teman lebih gampang ya ininya. Nah, sekarang nih kita mau belajar logikanya dulu nih, logika berpikir IT-nya. Jadi kalau teman-teman udah paham logika berpikirnya, nanti diganti jadi bahasa Inggris dia lebih gampang gitu. Nah, memang kalau emang udah biasa pakai bahasa Inggris, langsung bahasa Inggris doang langsung juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Cuman biasanya kalau dalam ajar mengajar yang biasa di bawah 10 tahun, langsung ke Inggris tuh agak mikirnya agak lama karena dia harus mentranslate karena belum biasa gitu bahasa Inggrisnya jadi belum biasa dia harus mentranslate artinya ke bahasa Indonesia. Oke, kita langsung klik buat. Jadi teman-teman klik buat. Nah, disinilah editornya ya. Jadi editor untuk kita meracik atau membuat ini programnya. Nah, seperti ini masuk. Nah, aku juga akan jelasin sedikit di sini. Teman-teman boleh klik buatnya dulu. Sama seperti tadi, di sini ada di atasnya ada menu bar, di sana ada setting. Mas, oke, nggak apa-apa kalau lagi mau pakai bahasa Inggris juga nggak masalah ya. Nah, jadi di setting ini ada language ya. Teman-teman bisa ganti language juga di sini, bahasa Indonesia bahasa Inggris. Color modenya juga di sini ada original, high contrast. Bedanya apa? Yaitu ya bentuknya aja, warnanya aja jadi lebih berbeda gitu ya. Nah, terus di sini ada berkas. Berkas nih kalau kita masuk dari akun, dia ada berkas. Kalau kita login ya, kalau kita nggak ada login, kalau kita nggak login dia nggak bisa nggak ada ini nih. Maksudnya apa ini nih kita bisa simpan ya. Jadi di berkas ini kita bisa nyimpan hasil yang kita udah buat. Misalnya proyek kita buat, kita bisa simpan simpan sekarang, simpan salinan baru. Bedanya apa? Kalau simpan sekarang kita yang udah buat kita simpan. Misalnya kita kasih nama, contoh ya, contoh nama story eh scratch scratch sekarang. Minggu. Nah, gitu ya. Misalnya kita kasih judul ini nih, Scratch Minggu. Kita klik simpan sekarang, dia akan ke save story Scratch Minggu. Tapi kalau simpan sebagai salinan, dia akan ngopi baru. Jadi kayak dia copy baru, di belakangnya pasti ada tulisan copy gitu, atau digandakan gitu ya. Nah, itu dia jadi nanti dalam saat kita ngelihat di My Stuff-nya, ini ada dua. Misalkan nih story minggu nih, satu kan. Nah, nanti ada satu lagi gitu. Nah, itu bedanya kalau kita pakai simpan sebagai salinan ya. Nah, terus kalau di atas ada simpan, di bawah juga ada muat komputermu sama simpan di komputer ini apa bedanya? Ini sama sama save juga, cuman kalau simpan sekarang yang di atas dua di atas ini untuk nyimpan yang dua ini untuk simpan di dalam Scratch-nya, jadi dalam server Scratch-nya. Sedangkan dua ini itu disimpan di dalam komputer kita gitu ya, itu bedanya. Jadi kalau saat kita klik My Stuff, jadi di sini, nah ini hanya disimpan di dalam server Scratch-nya ya. Kalau kita milih yang paling atas, yang nomor satu ya. Nah, yang nomor dua itu ada di komputer kita. Jadi kalau kita ganti device, nah kita nggak bisa ngelihat proyek kita lagi gitu. Nah, kalau di atas kita masih bisa kita ganti device, misalnya teman-teman lagi jalan keluar terus bukanya pakai iPad gitu. Nah, itu masih bisa dibuka kalau sebelumnya pakai laptop. Nah, nanti keluar pakai iPad atau pakai laptop yang berbeda itu masih bisa. Tapi yang nomor dua nggak bisa karena apa? Dia hanya disimpan di dalam laptopnya. Nah, kecuali save-nya itu dibawa ke laptop yang baru gitu. Itu baru bisa. Nah, itu bedanya ya antara satu dan dua.
Oke, terus di sebelahnya ada something ini untuk ini ya. Kita nggak pakai nyalakan mode turbo ini biar dia lebih cepat aja. Jadi nggak usah kita pakai. Nah, terus di tengah-tengah ini ada nama. Di sini title ya, title dari judul proyek kita. Nah, ini yang aku bilang bagikan. Jadi kalau saat kita klik bagikan, dia akan muncul di Explore gitu ya teman-teman. Nah, apakah langsung muncul di lampu pertama atau enggak gitu tuh tergantung lagi nanti orang banyak nggak ngelihat ini kita. Jadi itu ada algoritmanya sendiri. Cuman kalau dibagikan ini, misalnya kita klik ya, teman-teman kita klik, dan dia masuk ke dalam sini. Nah, kita bisa ngasih nih link di atas ini, kita kasih misalnya teman-teman nih buat project gitu ya. Nah, terus atau teman-teman mau buat project terus mau bagikan ke teman-teman yang lain atau mau bagikan ke aku gitu. Nah, tinggal di copy aja di sini, dikirim ke chat itu bisa. Nah, itu dari sini ya di atas atau dari klik salin tautan ya. Teman-teman bisa klik salin tautan. Nah, di sini keluarlah ini. Sama nih, yang tautan di atas ya. Ini sama dengan yang di atas nih. Ini sama dengan yang di atas ya. Nah, terus kalau yang di bawahnya apa? Ini kalau teman-teman mau, teman-teman misalnya punya blog ya, atau punya website, terus teman-teman mau proyek teman-teman tampil di website atau di blog. Nah, itu tinggal klik, ambil ini, disalin kodenya, dimasukkan. Misal kalau misalnya dalam WordPress tuh di pluginnya, di paste di sana, ntar dia muncul hasil teman-teman, gitu ya. Nah, itu beda. Ini ya, dua ini. Kalau yang ini teman-teman langsung dikasih, yang ini biasanya untuk website yang di bawah ya. Oke, terus ini untuk ini ya, bagikan. Nah, ini kalau dibagikan di sini kita akan ngasih instruction ya. Jadi kita nih proyek kita ngapain nih? Misalnya ada tombolnya, misal untuk tombol majunya ya, untuk geraknya WASD ya. Di keyboard ada W, A, W untuk maju ke depan, A untuk ke kiri, D untuk ke kanan, S untuk mundur. Nah, itu bisa dijelaskan di sini atau pakai panah yang ada di keyboard. Panah atas, kiri, kanan, bawah. Nah, itu bisa jadi dijelaskan di sini ini. Terus kalau untuk melompat tekan spasi, kalau untuk misalnya teman-teman ngasih apa untuk makan tekan E. Nah, itu dijelaskan dalam instructionnya di sini ya. Nah, terus ada catatan kredit ini teman-teman bisa kasih note, terus ada kredit misalnya teman-teman ngambil eh, aset-asetnya dari pihak lain gitu. Nah, itu teman-teman bisa ketik dari mana aset-asetnya teman-teman buat gitu ya. Nah, kalau misalnya apa di sini juga bisa komentar misalnya orang ya, teman-teman buka proyek teman-teman yang lain atau ada teman dari kita ngelihat proyek kita. Nah, kita bisa ngasih komentar juga gitu. Nah, kita balik lihat ke dalam lagi. Nah, ini bagikan. Jadi kalau udah terbagi, dia tulisannya terbagikan. Nah, terus lihat halaman karya ini sama ya. Kalau kita klik lihat halaman karya ini balik ke sini ya. Ini halaman karyanya. Nah, di sini ada tutorial dari Bajing sama. Nah, kita masuk ke bawahnya. Baru di bawah di sini. Teman-teman, kalau di atas ada tab, jadi aku akan ngasih tahu di sini. Teman-teman, kalau aku bilang tab, nah teman-teman akan memandang tiga ini ya. Nah, tiga ini kalau aku bilang tab itu pasti berujung ke tiga ini. Jadi kalau misalnya coba buka tab custom, jadi teman-teman nggak usah nyari mana tab custom, langsung aja lihat ke kiri atas. Nah, pasti tab custom itu di sini nih. Nah, custom di atas tengah ya. Nah, ada tab suara. Jadi tab itu ada tab kode, tab custom, dan tab suara. Nah, gitu ya, itu bedanya. Jadi kalau Inggrisnya kode, custom sama custom, terus suara sounds ya. Nah, jadi tiga tab ini. Nah, ini kalau kita klik sprite ya. Nah, ini kita klik sprite satu, dia akan custom. Itu bedanya. Tapi kalau kita klik panggung di sini atau stage ya, di sini kalau kita di kanan bawah ada panggung atau kalau Inggrisnya stage. Nah, itu akan berbeda. Jadi kalau panggung kita klik atau stage kita klik, nah yang tadinya state-nya di tengah-tengah ini adalah si custom, sekarang jadi latar. Itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya aku ngomong klik tab custom, nah berarti teman-teman pastikan dulu dia ngeklik sprite-nya dulu.
Nah ya, nanti mungkin sprite ada banyak. Klik sprite apa, terus baru klik custom. Misalnya aku bilang, coba sprite satu atau sprite background. Klik custom. Ini. Nah, teman-teman pasti cari dulu sprite-nya, baru klik custom. Kalau aku bilang, klik tab latar gitu ya. Nah, teman-teman atau itu klik panggung dulu atau stage dulu. Klik, tunggu bentar. Sebentar ya, sebentar. Oh ya maaf teman-teman, ini kayaknya ada kendala di Zoom-nya. Ininya habis apa langgarannya habis. Ini lagi diurus sama tim. Aku baru dapat notif. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ini lagi diperpanjang ininya Zoom-nya. Nanti kalau mati diklik link yang sama lagi ya. Jadi nggak tahu nih tim udah selesai atau belum. Cuma kalau misalnya ini mati diklik link lagi, nah ntar masuk lagi ke dalam ini. Karena aku baru dapat notif katanya kayaknya hari ini baru habis langganannya gitu ya. Hmm. Oke. Nah, kita balik lagi. Jadi di sini tunggu. Nah, kita ini ya makanya latar ya. Kita latar itu kalau bahasa Inggrisnya background ya. Jadi di stage atau panggung. Nah, terus tabnya latar atau background. Terus ada suara ini sama ya, suara tetap masih sama di panggung sama spread masih suara, cuma bedanya di tengah-tengahnya aja. Ada custom dan kode. Itu aja ya bedanya. Nah, kita masuk ke tab kode dulu. Nah, tab kode itu di bawahnya ada kategori nih, ada gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan blok saya. Ini eh, apa kategorinya. Setiap kategori itu ada blok kodenya ya. Misalnya di gerakan nih, kita klik gerakan, dia ada gerakan itu di sini. Nah, yang di sebelah kanan ya. Nah, ini sampai ke bawah. Ini eh, adalah apa blok kode dari scratch-nya. Misalnya kita turun ke bawah nih misalnya. Nah ini ya yang warna biru ya. Kalau gerakan biru, biru muda. Nah di sini untuk tab ini nih gerakan gitu ya. Nih cuman kalau kita terus scroll bawah bisa bisa. Kita masuk ke tampilan gitu ya. Cuman di sini biasanya orang biar nggak pusing gerakan klik gerakan dia akan langsung ke gerakan. Terus ada kategori kejadian atau event ya. Nah, langsung masuk kejadian dia kuning. Nah, yang warna kuning aja. Nah, dia ini berhubungan dengan event. Nah, ini ya semuanya di sini blok kodenya. Nah nanti di blok kode ini, nah nanti teman-teman bisa tarik atau drag dia ke dalam misalnya ini ya contoh nih tarik ke sini ya. Nah aku pakai ini eventnya ketika sprite ini diklik gitu ya. Nah yang di tengah-tengah ini, yang tengah-tengah yang besar ini eh, tengah-tengah besar ini yang aku hasil ini inilah tempat kita meracik kode-kodenya tadi gitu ya teman-teman. Di sinilah kita meracik kode-kode yang kita buat gitu. Kita ambil dari kode blok kode yang ingin kita tampilkan. Misalnya contoh kita ambil aku ambil ya contoh sekarang kita ambil ketika bendera hijau diklik terus aku pasti gerak atau move 10 langkah gitu ya jadi ini ketika bendera hijau diklik gerak 10 langkah maka sprite ini nah yang di sini hasil ya di sini tab yang di kanan atas ini hasil dari apa jadi kita meracik di sini nah terus dia akan ditampilkan hasilnya langsung live itu di sebelah kanan atas nah ini hasilnya jadi kalau kita klik bendera hijau itu mana yang di atas ya? Nih bendera hijau di atas. Nah, ini sama dengan tombol play gitu ya. Sama dengan tombol play kalau kita main di game. Nah, ketika bendera hijau diklik, dia akan maju 10 langkah ya. Itu logikanya. Nah, kita udah buat coding ini. Jadi kita klik bendera hijau. Nah, berjalan ya. Si kucingnya jalan ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin aku besarin yang hasilnya. Nah, ini kita klik bendera hijau. Nah, itu pindah ya. Nah, misalnya ini contoh, dia sekarang aku kasih titik ya, titik posisinya di sini nih. Nah, ntar kita klik bendera hijau nih. Nah, setiap kita klik bendera hijau, dia
langkah 10 langkah gitu ya. Nah, itu ininya apa namanya? Kodenya ya. Nah, di sini kita meraciknya, ini hasilnya. Ini meraciknya, ini hasilnya ya. Nah, teman-teman harus ingat tuh. Jadi kalau misalnya coba lihat hasilnya. Nah, ini lihat di hasilnya di sini. Nah, kita juga bisa ngebesarin hasilnya di mana di kanan atas nih yang bentuk kayak X ini ya. Kalau kita klik dia jadi besar biar hasilnya kelihatan seluruhnya ya. Nah, itu terus di bawahnya ada namanya sprite. Nah, di sini ini kolom sprite ya. Jadi ini sprite besar ke bawah. Sprite ini sama kayak objek ya. Jadi kalau maksudnya gimana? Jadi sprite ini kita objek, kita butuh objek banyak. Jadi kita di sprite ini bisa banyak gitu. Banyak sprite isinya. Dan setiap sprite itu punya codingan sendiri. Misalnya ini kita sprite satu codingnya seperti ini ya. Kita ambil contoh satu lagi sprite-nya kita masukin Apple. Nah, tadi codingan di spread satu ada yang ini. Pas di Apple ini kosong. Nah, kenapa kosong? Karena emang belum kita masukin kodenya di dalam Apple. Jadi, kita masukin kode itu masing-masingnya setiap sprite-nya. Jadi, dia akan menggambarkan. Misalkan ketika bendera hijau jadi-klik, ini untuk siapa? Untuk si kucing. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini untuk si kucing ini nih, si sprite satu. Nah, teman-teman, jadi yang teman-teman buat di sini itu hanya untuk merujuk ke si kucing gitu ya. Untuk sprite ini aja, untuk sprite satu ini doang. Nah, apakah bisa mempengaruhi sprite lain? Bisa, itu ntar tergantung kodenya. Tapi kita nggak bisa membuat kode di sini untuk misalnya kita buat kan, eh, ketika bendera hijau diklik gerak 10 langkah, kita mau gerakin apple-nya. Nah, tapi kita buat di sprite satu di kucing gitu itu nggak bisa jadi apel nggak akan gerak gitu kita harus masuk ke dalam sprite kucing ke sprite apel kita masukin lagi kan kejadian ketika bendera hijau diklik nah itu dia putar. Nah, kita putar 15 derajat misalnya. Nah jadi saat kita klik bendera hijau nah si apelnya mutar si kucingnya jalan gitu ya. Nah jadi dia sifatnya masing-masing ya sendiri-sendiri si kucingnya ngapain si apelnya ngapain itu di Sprite. Jadi Sprite-nya bisa ada banyak nantinya. Nah, terus di atas ini, di sini ada pengaturan untuk Sprite ya. Nah, di sini ada Sprite satu ini namanya. Jadi kalau teman-teman klik di sini, ini bisa diganti namanya. Misalnya ini Sprite satu. Jadi misalnya kita ganti ya. Scratch. Gitu. Namanya jadi Scratchy gitu. Nah, di bawahnya jadi berubah namanya jadi Scratchy. Nah, terus di sini ada X dan Y. Ini apa? X dan Y. X dan Y itu posisinya. Posisi koordinatnya saat ini ya. Nah, kalau aku pindahin dia pasti berubah ya. Nah, maksudnya gimana? Misalnya, jadi aku akan terangin sedikit pakai ini biar enak. X, Y, grid. Nah, ini ya. Jadi dalam menentukan posisi kita tuh tunggu. Ini aku hide dulu. Ini aku hide dulu. Nah, jadi di dalam meneliti kita ada menentukan posisi ya. Jadi ada koordinatnya, koordinat di mana si objek kita taruh gitu. Nah, jadi kalau di tengah-tengah itu adalah X dan Y-nya 0. Gini ya, X dan Y 0 itu ada di tengah-tengah. Nah, X itu untuk yang garis horizontal. Nah, yang Y itu untuk garis yang vertikal gitu ya. Nah, nanti di sini tiap titiknya itu akan beda-beda. Misalnya contoh si kucingnya ada di sebelah sini nih. Nah, maka X-nya misalnya 100, Y-nya adalah misalnya di sini anggap minus 100 minus 120 gitu. Nah, dia akan seperti itu tuh. Nah, di sini ini minus 200 gitu ya. Nah, ini minus 200. Nah, itu bedanya posisinya ya. Ini posisinya. Ini kucingnya. Maka kalau kita lihat di sini misalnya contohnya ini kucing ya. Kita munculin lagi kucingnya. Di sini kita taruh nih kucingnya. Tunggu aku hapus dulu. Nah, aku taruh di sini di tengah-tengah ya. Nah, ini ya posisinya. Tunggu ini coba 00. Nah, ini posisi saat ini X-nya 0, Y-nya 0. Kucing ini posisinya X-nya 0, Y-nya 0. Kita bisa lihat di mana ini? Di bawah ini. Berarti posisi saat ini kucing menunjukkan X-nya 0, Y-nya 0. Tapi kalau kita pindahin ke atas sedikit, nah itu X-nya 126, Y-nya 91. Jadi
X-nya 126, ini 126, 26. Nah, Y-nya ini 91, berarti di bawah 100 ya, 91. Gitu ya. Nah, ini posisi dari si kucing, gitu ya. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Sama ke apel juga. Nanti gunanya apa? Nanti misalnya contoh kita mau taruh kucingnya di sini.